Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT Team kelas A Internet of Things A akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami dengan judul pengembangan sistem peringatan dini banjir berbasis Internet of Things dengan beranggotakan kelompok saya sendiri Malwe Prendoko dengan NIM 23103145052. Saya Rizky Adi Saputro dengan NIM 2310 31457. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 2310 3140058. Oke, tujuan kami untuk membuat proyek kami yaitu yang pertama adalah untuk merancang sistem monitoring ketinggian air berbasis IoT. Yang kedua adalah menyediakan informasi ketinggian air secara real time melalui sistem pemantauan berbasis dashboard kami. Yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem peringatan dini menggunakan ambang batas ketinggian air sebagai indikator kondisi dari aman sampai bahaya. Yang terakhir adalah untuk mendukung upaya mitigasi risiko banjir di lingkungan pemukiman. By the next, keterkaitan SDG proyek kami ini yaitu proyek ini tuh mendukung SDG 11 yaitu Sustainable City and Community yang dengan meningkatkan ketahanan wilayah perkotaan terhadap banjir melalui sistem monitoring dan peringatan dini ketinggian air berbasis IoT yang menyediakan informasi kondisi air secara real time. Boleh di next. Jadi konsep IoT di kelompok kami itu yang pertama kan sistem IoT ini bahasa gampangnya adalah suatu jaringan perangkat yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis melalui internet. Nah, proyek ini itu menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air yang diproses oleh ESP32 lalu mengirimkan data status aman, waspada atau bahaya ke dashboard melalui protokol MQTT. Nah, peringatan dini ini diberikan secara real time melalui LED dan buzzer untuk mendukung mitigasi bencana banjir serta ketahanan pemukiman sesuai target SDGs. Untuk desain dan skema itu di sini ada skema alatnya terlebih dahulu. Kita menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antara permukaan air dan titik referensi yaitu permukaan tanah. Kemudian sensor ultrasonik ini memiliki dua pin utama yaitu trigger dan echo yang menghubungkan pin input atau output ke ESP. Ini mana ESP ini berfungsi untuk memproses data dan menentukan kondisi ketinggian air berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan. Terus sebagai indikator kita juga menggunakan 3 buah LED berwarna merah ini menunjukkan bahaya atau waspada, terus kuning itu waspada dan biru itu aman. Terus juga ada buzzer sebagai indikator peringatan bahwa ketinggian air itu sudah bahaya. Ini mana nanti LED dan buzzer ini dihubungkan langsung ke pin ESP32 dan dikendalikan dengan program yang berjalan gitu. Terus untuk blok diagramnya pada input ada sensor ultrasonik ini mana yang tadi mengukur jarak permukaan air dengan tanah, terus ESP32 sebagai otak dari alatnya. Terus ada untuk di output ada LED, buzzer dan juga kita koneksi ke dashboard Node-RED. Ini mana nanti menampilkan data ketinggian air secara visual. Untuk connect-nya itu kita menggunakan protokol MQTT begitu. Lanjut. Sini untuk alur kerja sistemnya. Yang pertama sistem menginisialisasi yaitu mengaktifkan sensor segala macam. Terus juga dilanjut dengan sensor membaca jarak air. Setelah membaca itu diproses datanya dan ditentukan apakah jaraknya itu kurang dari 10 cm atau tidak. Kalau iya bakal masuk ke kondisi LED on yang merah dan buzzer. Jika tidak, dia bakal masuk lagi ke decision kedua yaitu jarak apa kurang dari 20 atau tidak. Kalau iya LED kuning on, kalau tidak LED birunya on gitu. Terus data dipublish ke MQTT ke Node-RED dengan protokol MQTT pakai HIMQ Cloud. Terus juga di Node-RED data ditampilkan dengan tampilan dashboard gitu. Dan ini sistem ini berulang terus sampai sistem dimatikan gitu. Ini untuk hasil uji cobanya. Jadi di sini kita menggunakan simulator Walkway sebagai simulatornya. Di sini ultrasonic membaca ketinggian air yang dimana menunjukkan sistem itu dapat membaca permukaan air dengan baik dan menentukan kondisi itu aman, masuk waspada atau bahaya sesuai batas yang ditetapkan. Kemudian data hasil pembacaan sensor ini ditampilkan secara real time dalam bentuk jarak, status kondisi serta juga grafik perubahan permukaan air dan sistem peringatan berupa LED dan juga buzzer yang dimana baik saat kondisi bahaya terdeteksi. Kemudian di output MQTT-nya itu kita dilakukan pengamatan menggunakan IMAQ web client untuk memastikan data dari ESP ini berhasil dikirim ke MQTT. Ada beberapa topik yang diupload yaitu banjir, terus statusnya juga kondisinya dan jarak permukaan air. Ini mana ini dilakukan dengan sistem subscribe gitu. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan proses simulasi dari Walkway sampai tampil di dashboard. Pertama-tama di sini ada simulasi atau
program Wokwi yang telah kami buat. Di sini untuk programnya sendiri ada program sederhana untuk menjalankan berbagai sensor, yaitu sensor ultrasonik dan aktuatornya yaitu buzzer, LED, dan juga nanti akan ada juga program tambahan untuk mengirimkan data ke MQTT dan dashboardnya. Di sini pertama ada SSD dan WiFi password. Di sini kita menggunakan SSD Wokwi Guest dan WiFi passwordnya kita kosongkan. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan dari eh, apa yang telah disediakan dari Wokwi-nya. Untuk implementasi nyatanya, SSD dan WiFi password ini nanti bisa disesuaikan dengan nama WiFi dan password WiFi yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada MQTT server dan MQTT port. Di sini kita dapat dari provider MQTT yang kita gunakan yaitu HiFi MQ. Setelah mendaftarkan akun di website ini, nanti akan diberikan URL serta nomor port yang bisa kita gunakan. Setelah itu kita harus mengatur kredensial atau nama dari eh, nama dari server MQTT yang kita gunakan beserta dengan passwordnya. Nanti setelah itu kita masukkan ke dalam program, yaitu ini untuk MQTT servernya, ini untuk portnya, lalu username serta passwordnya. Setelah itu kita juga harus memastikan untuk monitor untuk data yang dikirim oleh ISP ke MQTT agar bisa dibaca atau agar bisa masuk, kita harus memastikan MQTT telah mensubscribe ke topik-topik yang telah kita gunakan di program. Di sini sudah saya subscribe ke semua topik yang dikirimkan oleh ISP. Mungkin langsung saja kita coba simulasinya. Oke, setelah program dijalankan atau simulasi dijalankan, kita harus menunggu sebentar sampai si ISP-nya terkoneksi dengan MQTT. Setelah terkoneksi, di sini kita bisa lihat secara langsung outputnya melalui website MQTT-nya. Sini bisa kita lihat untuk data yang masuk, yaitu ada topik status banjir, yaitu bahaya, dan ketinggiannya. Di sini ada 1 cm, sama seperti yang kita atur di simulasi. Misalnya kita atur, misalnya kita naikkan ke angka 70, status akan berubah jadi aman, dan ketinggian banjirnya juga akan berubah sesuai dengan yang kita atur. Lalu untuk node rate-nya atau dashboard-nya, di sini juga bisa terlihat secara real time akan menyesuaikan dengan apa yang telah dibaca oleh sensor. Misalkan kita ganti ke angka 20, 20 ke bawah, maka status akan berubah menjadi waspada, dan untuk grafiknya juga akan berganti secara real time. Lalu di sini juga ada sedikit konfigurasi dari node rate-nya. Di sini fungsi dari node rate ini untuk mengkoneksikan eh, output atau pesan yang masuk ke MQTT ke dashboard. So, di sini saya menggunakan eh, dashboard bawaan dari node rate-nya. Tapi misalkan ingin menggunakan dashboard lain seperti Grafana, itu juga bisa dikonfigurasikan melalui node rate ini. Oke, selanjutnya di sini ada analisis. Berdasarkan hasil uji coba sistem pencegahan dini banjir berbasis IoT telah berfungsi dengan baik sesuai tujuan pencegahan, sesuai tujuan perancangan. Integrasi sensor ultrasonik ESP32 dan komunikasi MQTT melalui broker HiFi MQ berjalan stabil sehingga data ketinggian air dapat dipantau secara real time melalui dashboard Node-RED. Sistem mampu mendeteksi perubahan ketinggian air secara responsif dan memberikan peringatan melalui indikator LED dan buzzer. Meskipun demikian, pengujian masih terbatas pada simulasi, sehingga diperlukan pengujian lanjutan pada kondisi lingkungan nyata untuk memastikan keandalan sistem. Di sini ada kesimpulan dan saran dari proyek yang telah kami buat. Pertama, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, sistem monitoring ketinggian air berbasis ESP32 dan sensor ultrasonik bekerja dengan baik. Sistem mampu membaca ketinggian air secara akurat, mengklasifikasikan kondisi air, serta mengirimkan data secara real-time melalui MQTT ke dashboard monitoring sebagai sistem peringatan dini banjir. Selanjutnya ada saran untuk pengembangan selanjutnya. Sistem dapat ditingkatkan dengan penambahan sensor cadangan guna meningkatkan akurasi dan keandalan data, dan juga integrasi notifikasi otomatis ke perangkat pengguna serta peralatan sumber daya mandiri seperti panel surya. Juga disarankan agar sistem dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami, IoT Team. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.